Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, untuk kuliah hari ini saya akan menerangkan tentang karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi. Ya, saya akan share materinya melalui slide. Yang pertama, soal peristilahan dan pengertian hukum acara MK. MK adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai pengadilan konstitusi atau constitutional court. Hal ini tercermin yang pertama, yaitu perkara yang ditangani oleh MK adalah perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. Yang kedua adalah dasar utama yang digunakan oleh MK untuk memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri. Jadi sekali lagi, mengapa disebut dengan pengadilan konstitusi? Itu karena ada dua hal. Yang pertama, perkaranya adalah perkara tentang konstitusi. Yang kedua adalah dasar yang digunakan untuk memutus perkara itu adalah konstitusi juga. Ya. Jadi semua yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi itu merupakan perkara konstitusi. Mulai dari misalnya pengujian undang-undang, ya kan, itu membandingkan undang-undang dengan konstitusi. Sengketa antar kewenangan lembaga negara, itu kan lembaga yang diatur oleh konstitusi. Kemudian juga pembubaran partai politik, lalu kemudian sengketa hasil pemilihan umum, atau juga pilkada, itu kan karena semua diatur terkait dengan pelaksanaan, ya, konsistensi dari pelaksanaan norma-norma konstitusi. Lalu kemudian dihubungkan dengan konstitusi itu sendiri, apakah bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi berdasarkan penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hukum acara MK dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh MK. Hukum acara MK itu untuk mengatur prosedur dan tata cara. Jadi mirip dengan kalau dalam hukum pidana itu ada yang namanya hukum acara pidana. Itu mengatur tentang prosedur, tata cara melaksanakan atau menegakkan hukum pidana. Juga ada misalnya dalam perdata, yaitu hukum acara perdata, ya kan? Anda kan juga sekarang sedang mengambil itu di semester 4, ya. Kemudian juga ada hukum acara PT-UN. Nah, dan berbagai macam hukum acara yang lain, ada hukum acara pengadilan agama, pengadilan militer, dan lain-lain. Nah, ini khusus untuk hukum acara MK mengatur tentang tata cara dan pelaksanaan kewenangan dari MK tadi, ya. Nah, ada yang menyebut dengan hukum acara peradilan konstitusi, ada yang menyebut dengan istilah hukum acara peradilan tata negara, ada yang menyebut dengan hukum acara konstitusi, tetapi akhirnya diputuskan kita menggunakan istilah hukum acara Mahkamah Konstitusi. Kenapa disebut dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi? Karena hukum acara ini mengatur 4 kewenangan MK dan 1 kewajiban. Jadi dia menyelenggarakan tata cara yang berkaitan dengan kewenangan. Ini berbeda dengan yang lainnya. Kalau hukum acara pidana itu kan bukan hanya mengatur tentang kewenangan dari pengadilan, tapi juga kewenangan dari penyidik, ya, di kepolisian, penyelidik, kemudian juga jaksa, hakim. Jadi tidak spesifik hukum acara pengadilan negeri misalnya, bukan, tapi hukum acara pidana. Oke, kalau hukum acara MK memang mengatur hanya kewenangan MK saja, yang hanya ada 1, ya, di Republik ini. Kemudian kekuasaan kehakiman. Ya, kemarin juga sudah saya tayangkan hal ini tentang kewenangan MK. Mungkin akan saya lewati saja. Nah, hukum acara MK adalah hukum formil. Ya, Anda tahu bedanya kan, hukum formil dan hukum material. Kalau hukum material itu
menyelenggarakan atau hukum yang berisi tentang isi atau substansi dari aturan, ya, berisi terkait dengan norma-norma hukum yang itu mengatur secara substansi. Ya, misalnya berisi tentang larangan, berisi tentang ancaman hukuman, berisi tentang sanksi, ya, berisi tentang kualifikasi perbuatan yang dilarang, nah, dan sebagainya. Nah, kalau hukum formil itu mengatur tentang bagaimana caranya menegakkan aturan hukum material tadi. Jadi kalau ada pelanggaran hukum, lalu bagaimana caranya? Kalau dalam hukum pidana, misalnya kalau ada pencuri, lalu bagaimana cara menangkap pencuri? Kalau sudah tertangkap, lalu diapakan? Apakah dikebukin kan? Enggak. Ya. Kalau sudah tertangkap, lalu kemudian diproses, ya kan? disidik, ya, sampai kemudian diajukan ke kejaksaan dan seterusnya. Itu kan mengatur tentang cara bagaimana menegakkan hukum material. Nah, begitu juga hukum acara MK ini adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materialnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Jadi yang diatur di dalam hukum acara MK atau hukum formilnya adalah cara bagaimana menegakkan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hukum acara MK memiliki karakteristik khusus karena hukum materialnya tidak merujuk pada undang-undang tetapi pada konstitusi. Jadi hukum materialnya pada konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945, lengkapnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sering disingkat UUD NRI 1945. Hukum acara MK dimaksudkan sebagai satu hukum acara yang berlaku secara umum dalam perkara yang menjadi wewenang MK secara umum, ya. Lalu hukum acara yang berlaku khusus untuk setiap kewenangan. Jadi hukum umumnya ada, mengatur semua kewenangan secara umum. Hukum khususnya ada, per kewenangan itu diatur sendiri. Bagaimana cara menyidangkan tentang sengketa hasil pemilu, bagaimana cara menyidangkan tentang pembubaran partai politik, bagaimana cara menyidangkan jika presidennya akan dimakzulkan atau akan diberhentikan. Itu ada caranya sendiri, di luar dari yang umum. Lalu kemudian asas-asas hukum acara MK. Dalam konteks hukum acara MK, yang dimaksudkan dengan asas, ya, dalam hal ini adalah prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum sebagai panduan atau bahkan ruh dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi. Jadi asas itu adalah prinsip, ya, sama dengan prinsipal kalau dalam bahasa Inggris. Prinsip dasar. Asas itu kedudukannya lebih tinggi dari norma. Norma itu aturan, ya kan? Kalau sudah jadi pasal itu namanya aturan, ya. Ketentuan. Gitu. Nah, itu namanya norma, ya. Atau bahasa yang lain disebut dengan kaidah. Norma, kaidah itu sama. Tapi kalau asas itu dia lebih tinggi dari norma. Maka norma tidak boleh bertentangan dengan asas. Ya, sekali lagi, norma, ketentuan hukum, kaidah hukum tidak boleh bertentangan dengan asas. Kalau bertentangan dengan asas, maka bisa dibatalkan. Nah, dalam hukum acara MK itu ada asas. Asas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Jadi dia mengawal supaya kemudian penyelenggaraan peradilan itu sesuai dengan tujuan, yaitu tegaknya hukum dan keadilan. Khusus supremasi konstitusi dan khususnya supremasi konstitusi, ya, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Hak konstitusional warga negara. Setiap warga negara punya hak konstitusional. Ada berbagai macam hak yang diatur dalam konstitusi, ya. Di situ ada hak asasi manusia, ada hak warga negara, hak penduduk, ya, diatur dalam konstitusi kita. Oke, berikutnya ini 7 asas peradilan MK. 7 asas peradilan MK. Ini saya ambil dari bukunya Pak Marwara Rasihaan. Beliau adalah mantan hakim MK. Ya. Ada 7. Yang pertama adalah asas ius curiae novit. Yang kedua adalah persidangan terbuka untuk umum.
Yang ketiga adalah independen dan imparsial. Yang keempat adalah peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang kelima, hak untuk didengar secara seimbang atau audi et alteram partem. 6, hakim aktif dalam persidangan. Lalu kemudian asas praduga keabsahan atau praesumptio iustae causa. Saya akan terangkan semuanya ya, tapi nanti satu persatu kita kupas. Pertama, asas ius curia novit. Apa asas ius curia novit? Yaitu adalah asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Ya, ini pernah mungkin di semester 1 kita belajar PIH, PHI ya kan? Kan ada asas hakim tidak boleh menolak perkara, ya kan? Asas ius curia novit. Jadi kalau ada perkara yang diajukan kepada hakim, dia tidak boleh menolak dengan alasan misalnya bahwa hukumnya tidak ada. Nggak ada hukumnya, nggak ada aturan itu, hakim nggak boleh menolak karena alasan itu. Atau ada hukumnya tapi kurang jelas, kabur ya, samar-samar gitu ya, nggak jelas. Ini hukumannya apa nih? Misalnya kasus kebiri misalnya, kebiri ya. Gimana caranya mengebiri nih? Kebirinya kimia atau kebiri fisik atau bagaimana? Ya, lalu kemudian sebagai hakim dia harus memeriksa dan mengadilinya. Dia nggak boleh menolak karena tidak ada hukumnya, tidak jelas, kurang, kabur, ya, dan sebagainya. Maka hakim harus berusaha untuk menemukan aturan hukum atau menciptakan aturan hukum. Ya. Karena hakim itu dia boleh menciptakan yang namanya jurisprudensi. Nah, ini diatur di dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Asas ini berlaku sepanjang masih dalam batas wewenang Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau hakim boleh menolak perkara nggak? Boleh. Kalau memang perkaranya bukan kewenangan MK. Misalnya perkara perceraian masuk ke MK, tolak. Hakim boleh nggak tidak menerima perkara? Menolak boleh, tidak menerima pun boleh. Dua hal yang berbeda ya, menolak dan tidak diterima. Kalau tidak diterima itu syarat-syaratnya nggak cukup. Ya, misalnya nggak punya legal standing ya yang mengajukan permohonan, nggak punya efek langsung terhadap undang-undang yang diajukan permohonan untuk dibatalkan. Misalnya soal legal standing, soal kelengkapan, ya, administrasi dan lain-lain itu boleh dinyatakan tidak diterima. Boleh juga ditolak ketika memang di luar dari kompetensi MK. Misalnya kasus pidana, perdata kan nggak bisa masuk MK, boleh ditolak. Tapi di luar itu yang sesuai dengan kewenangan MK harus diterima dan hakim harus berusaha untuk mencari dasar hukumnya. Nah, misalnya dulu pernah terjadi kasus pro dan kontra pengujian Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pertanyaannya, apakah Perpu itu bisa diuji oleh MK? Karena MK kan hanya berwenang menguji undang-undang. Jadi dalam konstitusi kan disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang. Pertanyaannya bagaimana dengan Perpu? Kenapa? Karena Perpu itu kan kedudukannya sederajat ya dengan undang-undang. Nah, tapi dalam konstitusi tidak disebut, nggak ada MK berwenang menguji undang-undang garis miring Perpu itu nggak ada. Nah, ini kan jadi perdebatan nih. Menurut Anda gimana? Perpu bisa nggak diuji oleh Mahkamah Konstitusi? Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, bukan undang-undang loh. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, itu jadi pertanyaan, sekaligus jadi PR buat Anda ya. Kuliah saya cukupkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.